Pangpung dan Linggawasa beserta 700 orang-orangnya merasa cemas karena Rakuti belum juga kembali. Sudah semalaman penuh mereka menunggu. Ada terbersit rasa khawatir karena penunggang kuda misterius itu tampaknya seorang pendekar pilih tanding. Namun rasa khawatir itu mereka tepiskan jauh-jauh. Kemana Rakuti ini sebenarnya? Apa mungkin dia tersesat jauh di dalam hutan? Linggawasa, kita jangan cepat terpengaruh untuk mencari atau menyusulnya. Siapa tahu ini adalah taktik pihak Majapahit untuk mencerai-beraikan kita. Lebih baik tetaplah di tempat. Ya, orang-orang kita tampaknya sudah tidak sabar untuk cepat-cepat sampai di tapal batas kota raja. Semangat tempur mereka tinggi. Aku khawatir semangat yang sudah begitu tinggi akan turun hanya karena menunggu seperti ini. Iya, menunggu seperti ini memang menjemukan. Tapi mudah-mudahan moral mereka tidak jatuh karena terlalu lama menunggu. Hal ini memang di luar perhitungan kita. Siapa yang akan menduga kalau tiba-tiba di depan kita akan ada seorang penunggang kuda yang berani menghadang? Bahkan dia bisa mempengaruhi Rakuti untuk mengejarnya dan meninggalkan kita begitu lama. Kalau tak ada penunggang kuda misterius itu, kita sudah sampai di batas kota raja dan mendirikan tenda-tenda sambil istirahat menunggu aba-aba untuk mulai bergerak. Iya. Kadang rencana pertempuran bisa terganggu hanya karena perkara sepele. Sudahlah. Kita jangan terlalu merisaukannya. Mudah-mudahan tidak lama lagi Rakuti akan segera kembali. Belum selesai mereka bicara, tiba-tiba dari jauh seorang penunggang kuda datang mendekat. Tubuhnya lusuh dan wajahnya menyiratkan ketegangan yang teramat sangat. Rakuti. Ada apa? Kau tidak apa-apa. Akhirnya aku dapat menemukan kalian kembali. Apa yang telah terjadi, Rakuti? Iya, nampaknya kau masih dalam keadaan tegang dan bingung. Apakah penunggang kuda itu sudah kau bereskan, Rakuti? Kami semua cemas menantimu, Rakuti. Sudahlah. Semuanya sudah lewat. Tidak ada yang perlu kita cemaskan lagi. Dan maaf, kalau aku membuat kalian menunggu terlalu lama. Iya, semalaman penuh kami menunggumu. Tapi syukurlah, kau telah kembali bergabung dengan selamat. Rakuti. Iya. Tidak ada lagi yang mengancam keselamatan rencana kita. Tidak. Rencana harus berjalan mulus dan lancar. Lalu siapa penunggang kuda itu? Dia sudah kubereskan. Tak perlu lagi kita memikirkannya. Oh ya, bagaimana dengan teman-teman kita? Mereka nampaknya sudah tidak sabar ingin secepatnya sampai di pinggir kota Raja Majapahit. Bagus. Semangat yang patut dipuji. Apakah siang ini kita akan berangkat? Iya, siang ini juga. Supaya menjelang senja, kita sudah sampai di tapal batas kota Raja Majapahit. Apakah sesuai rencana? Di batas kota Raja Majapahit nanti kita akan mendirikan tenda-tenda istirahat. Iya. Kalian dirikan tenda-tenda di tempat agak tersembunyi. Kalian istirahat sambil menanti tanda-tanda dariku untuk mulai bergerak. Baiklah. Kami semua akan siap sewaktu-waktu tanda-tanda itu kau berikan. Ayo. Kita segera saja menuju sasaran. Baik, Rakuti. Linggawasa, perintahkan yang lain untuk segera berangkat. Baik. Kawan-kawan semua, segeralah bersiap-siap. Kita akan segera berangkat menuju batas kota Raja Majapahit. Ayo. Ratusan pasukan berkuda itu bergerak melintasi jalanan berdebu. Derapnya bagaikan air bah yang bergulung-gulung. Rakuti memimpin di barisan paling depan. Setelah itu di belakangnya Pangpung, yakni Majapahit. Hari telah menjadi gelap, seperti menyimpan misteri yang tak terungkap. Batas kota Raja Majapahit diam tak bergerak. Namun itu tidaklah lama, karena sebentar kemudian terdengar gemuruh derap kaki-kaki kuda mendekat. Sejenak kemudian, batas kota raja yang tadinya diam menjadi sibuk.
Rakuti mengawasi keadaan sekeliling. Diam, tak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Dia masih belum puas. Lalu dia sendiri turun dari kuda dan memeriksa sudut-sudut gelap serta tempat-tempat yang dia duga bisa digunakan lawan untuk sembunyi. Tidak lama kemudian dia kembali lagi. Bagaimana Rakuti? Amankah tempat ini? Ya. Rasanya kalian bisa istirahat dan membuka tenda di sini. Kenapa tidak di tanah yang agak lapang? Tidak. Itu bisa menimbulkan kecurigaan. Tempat yang banyak pohon begini lebih aman dan tersembunyi. Kalian bisa istirahat dengan nyaman sambil menunggu tanda-tanda penyerangan. Baiklah Rakuti. Linggawasa, perintahkan yang lain turun di sini dan segera membuka tenda-tenda. Baik, Pambung. Teman-teman, kita berhenti. Turunlah dari kuda kalian dan segeralah membuka tenda-tenda. Kita istirahat di sini. Malam harinya, Rakuti tak segera memasuki kota raja, melainkan bersama Pangpung dan Linggawasa duduk membicarakan masalah persiapan penyerangan. Mereka duduk bertiga di tenda Pangpung. Karena jumlah mereka cukup banyak, maka perlu dibagi menjadi beberapa pasukan kecil, di mana masing-masing pasukan kecil dipimpin oleh beberapa orang lagi. Pangpung dan kau Linggawasa. Iya Rakuti. Pasukan ini terdiri dari 700 orang. Benar Rakuti. Tidak lebih dan tidak kurang. Nah, dengan kekuatan 700 orang ini, kita masih harus membaginya menjadi beberapa pasukan kecil yang nantinya akan bergerak serentak dari ketujuh arah. Maksudmu pasukan dibagi menjadi 7 kelompok? Ya. 7 kelompok ini masing-masing berjumlah 100 orang. Akan dipimpin seorang yang nantinya kalian pilih sendiri orangnya. Iya, baik Rakuti. Gagasan yang tepat dan jitu. Kalian berdua sebagai pusat pimpinan akan terus memantau perkembangan demi perkembangan dari masing-masing pasukan kecil, sehingga serangan bisa tepat menikam lambung sasaran. Bagus. Aku setuju. Lalu kapan kami mulai bergerak, Rakuti? Ingat ini baik-baik. Apabila suatu malam, entah besok atau lusa, kalian melihat sebuah panah berapi melayang tinggi menembus udara malam, maka saat itulah kalian bergerak serentak dan terpadu menyerbu alun-alun. Iya. Jadi tandanya adalah panah api melayang tinggi dan kita segera menyerbu alun-alun. Ya, dan ingat, serbu alun-alun dari 7 penjuru angin. Karena pada saat kalian menyerbu itu, maka saat itu pula di dalam sudah ada gerakan lain, yaitu para narapidana pati dan beberapa prajurit-prajurit yang telah ada di pihakku. Lalu bagaimana kami bisa mengenali yang mana prajurit pemberontak dan mana yang setia pada Jaya Negara? Prajurit-prajurit pemberontak memakai kacu merah di lehernya. Ingat itu baik-baik. Iya. Dan penyerangan ini kita beri nama gelar Garuda Ngelayang dan gelar Sapit Urang. Paham? Iya, kami paham. Segera setelah aku pergi dari sini, kalian cepat bikin pertemuan untuk menunjuk siapa saja dari ketujuh orang yang akan memimpin pasukan-pasukan kecil. Baik Rakuti, akan segera aku laksanakan. Bagaimana Linggawasa? Aku siap menjalankan perintah. Bagus. Sebelum hari menjadi terang, aku harus sudah ada di Majapahit. Apakah masih ada yang belum jelas? Cukup Rakuti. Baiklah. Kalau begitu, kalian bisa kutinggal. Rakuti segera bangkit dari duduknya, diikuti Pangpung dan Linggawasa. Keduanya mengantar Rakuti keluar tenda dan menuju tempat kudanya ditambatkan. Rakuti melompat ke atas punggung kudanya, lalu mengangkat sebelah tangannya. Pangpung dan Linggawasa pun berbuat yang sama sebagai salam perjuangan. Setelah itu Rakuti menggebrak kudanya.
Sepeninggalnya Rakuti kembali ke Majapahit, Pangpung dan Linggawasa tak membuang waktu lagi. Keduanya segera memilih orang-orang yang dipercaya untuk memimpin pasukan kecil. Dalam waktu yang singkat, keduanya telah membawa 7 orang memasuki tenda. Ke-7 orang itu lalu diberikan pengarahan sebagaimana yang telah digariskan oleh Rakuti. Walakang, Ongkap, Dudung, Cungcung, dan kau, Samitra, Padatala, serta Pagu. Kalian bertujuh aku percayakan memimpin pasukan-pasukan kecil. Setiap pasukan kecil berjumlah 100 orang. Jadi masing-masing di antara kalian memimpin 100 teman-teman kalian di bawah perintah Linggawasa. Dan Linggawasa ini akan bertanggung jawab atas tugas kalian kepadaku. Tugas 7 pemimpin dari ke-7 pasukan kecil ini adalah bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing dalam mengadakan penyerbuan ke Majapahit. Nah, untuk jelasnya, Linggawasa akan menerangkan segala sesuatunya pada kalian. Linggawasa? Ya, baik Pangpung. Teman-teman, tugas kita kali ini cukup berat. Tetapi tugas berat ini akan menjadi ringan kalau kita mengerjakannya secara bersama-sama dan penuh rasa tanggung jawab. Ingatlah satu pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, untuk itu, aku akan membagi tugas-tugas pasukan kecil ini. Sebelum tugas dibagikan, harap kalian semua tahu bahwa kita tidak bertempur sendirian. Di dalam ada prajurit-prajurit Majapahit yang berdiri di belakang Rakuti, di bawah kekuasaan Rakuti. Untuk membedakannya, kalian harus lihat baik-baik. Prajurit-prajurit Rakuti selalu memakai kacu merah di lehernya. Jadi jika kalian berhadapan dengan prajurit itu, dia adalah kawan. Sedang prajurit tanpa kacu merah adalah prajurit Jaya Negara yang harus kalian bunuh. Baik-baik. Sasaran kita adalah alun-alun Majapahit. Kita akan segera serentak menyerbu Majapahit dari 7 penjuru dan berakhir di alun-alun. Nah, untuk penyerbuan ini akan kita bagi tugas masing-masing pasukan kecil. Pertama, Tudung. Kau dengan 100 pasukanmu menyeruak masuk kota raja dengan membunyikan nafiri. Siap. Buatlah suasana kota raja menjadi kacau dan panik di tengah malam itu. Dan pada saat kericuhan itu, di mana para prajurit belum lagi sadar apa yang terjadi, pasukan Padatala menyisir tepian kota raja dan terus masuk menuju alun-alun. Sedang pasukan Samitra harus cepat menusuk kantong-kantong penjagaan dan memporak-porandakan musuh untuk melindungi pasukan Tudung menuju alun-alun dan bergabung dengan pasukan Rakuti yang telah lebih dulu menunggu di sana. Kalian paham? Paham. Nah, selebihnya untuk pasukan Pagu menyeruak ke lingkungan Istana Kaputren, Istana Majapahit, dan Istana Kepatian. Dan untuk Walakang, pasukan harus dikerahkan mendukung pasukan Pagu. Ungkap dan Cuncung, pasukan kalian membersihkan sisa-sisa prajurit yang masih berupaya mengadakan perlawanan. Bagaimana? Masih ada pertanyaan? Persiapan nampak begitu matang. Pangpung serta Linggawasa menyerukan penyerbuan secara frontal dan terpadu. 700 murid-murid perguruan Bukit Kerucuk begitu bersemangat menghadapi hari pemberontakan Rakuti. Sedangkan Rakuti sendiri di dalam kota raja sedang sibuk mengatur segala sesuatunya. Nah, bagaimanakah Rakuti mengatur kekuatan yang bersumber dari dalam? Apakah penyerbuan yang dilakukan, baik dari luar maupun dari dalam itu, akan berjalan lancar sesuai rencana Rakuti? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.